Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12-1. Saya Desri Aryani. Saya Julia Nurskiana. Saya Karel Febiana. Di sini kami akan menceritakan tentang pertempuran Surabaya dan pertempuran Makassar. Latar belakang pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada 10 sampai 20 November 1945. Sebagai respon terhadap pengumuman Inggris untuk menguasai Surabaya setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Ketegangan antara rakyat Indonesia yang ingin merdeka dan tentara Inggris serta Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonial memicu konflik. Di antaranya kronologi pertama. Kronologi pertempuran Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, pertempuran dimulai setelah provokasi dari pasukan Inggris yang meminta senjata rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 11 sampai 15 November 1945, pertempuran meluas. Dengan banyaknya korban dari kedua belah pihak, rakyat Surabaya bersatu melawan pasukan Inggris. Lalu pada tanggal 16 sampai 20 November 1945, Inggris mengerahkan lebih banyak pasukan dan serangan udara, mengakibatkan kehancuran besar di Surabaya. Ada beberapa tokoh pertempuran Surabaya. Yang pertama, Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pemimpin nasionalis yang menyerukan persatuan melawan penjajah. Yang kedua, Bung Tomo sebagai tokoh yang menjadi juru bicara rakyat Surabaya dan memotivasi rakyat untuk berjuang. Yang ketiga, Jenderal Malabi sebagai komandan pasukan Inggris yang terlibat dalam pertempuran. Pertempuran ini tentunya membawa beberapa dampak, diantaranya yaitu yang pertama, kehilangan nyawa. Ribuan jiwa melayang baik dari pihak Indonesia maupun Inggris. Yang kedua, penghancuran kota. Surabaya mengalami kerusakan parah dan mengubah wajah kota. Yang ketiga, kesadaran nasional. Pertempuran ini meningkatkan semangat perjuangan kemerdekaan di seluruh Indonesia. Hasil dari pertempuran Surabaya, meskipun tidak mencapai kemenangan militer bagi Indonesia, pertempuran ini memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan mempercepat proses pengakuan kemerdekaan Indonesia. Inggris akhirnya mengakui bahwa mereka tidak dapat menguasai Indonesia secara efektif, yang menjadi langkah awal bagi pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Makassar yang dilatar belakangi terjadi pada tahun 1945 dalam konteks perjuangan Indonesia untuk mempertahankan setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Makassar sebagai pusat strategi di Sulawesi menjadi target utama Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang mereka anggap penting setelah kalah dalam Perang Dunia II. Ketegangan antara pejuang kemerdekaan dan pasukan Belanda semakin meningkat, menciptakan situasi yang memicu konflik bersenjata. Kronologi pertempuran Makassar. Pada awal Agustus 1946, ketegangan meningkat di Sulawesi dengan bentrokan kecil antara pasukan TNI dan pasukan Belanda. Pada 15 Agustus 1946, Belanda memperkuat posisinya di Makassar, menyebabkan perlawanan dari rakyat dan pejuang kemerdekaan. Pada September 1946, bentrokan sporadis terjadi, menandakan ketidakstabilan situasi. Pada 10 November 1946, pertempuran besar meletus di mana pasukan TNI dan rakyat bersatu melawan tentara Belanda. Pada Desember 1946, pertempuran berlanjut selama beberapa minggu hingga Belanda berhasil menguasai Makassar meskipun dengan banyak kerugian. Tokoh pertempuran Makassar. Yang pertama, Jenderal Sudirman, yaitu sebagai pemimpin TNI yang memberi instruksi dan semangat bagi pasukan di Sulawesi. Yang kedua, Muhammad Natsir, yaitu salah satu pemimpin politik yang berperan dalam mobilisasi rakyat untuk perlawanan. Yang ketiga, Khalid Abu Bakar, yaitu tokoh lokal yang berperan penting dalam mengorganisir perlawanan di Makassar. Dampak pertempuran Makassar. Yang pertama, kehilangan nyawa. Pertempuran ini mengakibatkan banyak korban, termasuk pejuang, tentara Belanda, dan warga sipil. Yang kedua, penguatan semangat perjuangan. Meskipun kalah,
pada pertempuran ini meningkatkan solidaritas nasional untuk melawan penjajah. Yang ketiga, perhatian internasional. Konflik ini menarik perhatian dunia luar, memicu desakan untuk penyelesaian damai dan pengakuan kemerdekaan Indonesia. Hasil pertempuran Makassar yang pertama, penguasaan Belanda. Belanda berhasil menguasai Makassar, tetapi kontrol mereka tidak stabil dan menghadapi perlawanan berkelanjutan. Yang kedua, perundingan diplomatik. Pertempuran ini menjadi bagian dari rangkaian peristiwa yang mendorong perundingan internasional yang akhirnya mengarah pada pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Yang ketiga, kesadaran nasional. Pertempuran ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan di kalangan rakyat Indonesia, memperkuat tekad untuk meraih kemerdekaan. Pertempuran Makassar merupakan momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, menggambarkan ketahanan dan semangat rakyat dalam menghadapi penjajah. A few moments later.